Hal yang sama kalau engkau diperlakukan yang tidak baik. Kalau engkau dipersalahkan sekalipun kau benar. Saya beritahu, tutup mulutmu. Karena pembelaan tidak datang dari manusia, tapi pembelaan datang dari Tuhan. Yesus dihukum mati. Pesan daripada pemberian pertama, yaitu rela diperlakukan tidak adil, sekalipun sulit untuk dimengerti. Pilatus bertanya kepada orang Yahudi, apa tuduhanmu kepada orang ini? Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Bahkan Pilatus sempat diberitahu oleh istrinya dalam mimpi satu malam sebelumnya, bahwa kamu jangan ganggu orang ini karena orang ini orang benar. Itu sebabnya Pilatus cuci tangannya dan kemudian menyerahkan kepada orang Yahudi. Dan saat itulah Yesus dijatuhkan hukuman mati. Yesus diteliti oleh imam agama tidak bersalah. Yesus diteliti oleh Pilatus di gedung pengadilan kota tidak bersalah. Yesus dibawa kepada Raja Herodes di Galilea juga tidak bersalah. Namun Yesus tetap dijatuhkan hukuman mati. Tapi yang saya bangga dari Yesus, dia terima semua itu dengan segala kerendahan hati. Dia terima itu semua dengan lapang hati. Kalau saudara sebagai orang Kristen, kalau saudara sebagai anak Tuhan di tempat ini, yang tidak pernah bikin salah, tidak pernah bikin pelanggaran, namun saudara dijatuhkan hukuman penjara, pasti saudara gak bisa terima, pasti saudara akan panggil lawyer. Tapi saya beritahu, di mana ada keadilan di dunia? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus sedang memberikan pelajaran kepada kita semua. Relalah diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan kepada kita. Itu sebabnya Yesus sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita kemana-mana pasti akan ketemu orang yang tidak adil. Relalah diperlakukan tidak adil. Simpen powermu, simpen emosimu, simpen amarahmu. Sebab power dengan kasih tidak bisa berjalan bersamaan. Ketika power kamu lepas, emosi kamu lepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Lemah lembut akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika power kamu tahan, kasih akan mengalir. Kalau waktu itu Yesus menunjukkan powernya, dia memanggil 12 pasukan malaikat. Kata 12 pasukan yang Yesus katakan kepada Petrus waktu dia pancung telinga hamba imam besar. Langsung Yesus tegur Petrus. Barang siapa menggunakan pedang, ambil asal pedang. Ataukah kamu tidak tahu aku sanggup memanggil 12.000 pasukan, 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Kata 12 pasukan malaikat, 12 legion. Satu legion di dalamnya ada 6.000 pasukan. Berarti Yesus sanggup memanggil 6.000 kali 12, sekira 72.000 pasukan. Yesus bisa bantai semua orang Romawi. Yesus bisa bantai semua imam yang Kayafas bersama dengan pengikutnya. Bisa dia bantai. Tapi dia kendalikan. Sebab kalau dia lepas kuasa, Yesus selamat. Tapi dia tidak menyelamatkan kita. Saya bersyukur waktu itu dia handle situasi genting, tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Hal yang sama kalau engkau diperlakukan yang tidak baik. Kalau engkau dipersalahkan sekalipun kau benar, saya beritahu, tutup mulutmu. Karena pembelaan tidak datang dari manusia, tapi pembelaan datang dari Tuhan. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita.